Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan menambah pengetahuan kita tentang angkringan ya teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang sudah membaca atau sudah mengetahui sejarah angkringan, dan barangkali juga di sini belum ada yang tahu nih tentang sejarah angkringan teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama mencari pengetahuan tentang angkringan teman-teman. Di video kali ini gue ingin bahas tentang sejarah angkringan teman-teman ya, karena ada sebagian pengunjung di angkringan itu yang kadang bilang angkringan itu berasal dari Yogyakarta, bahkan dari Solo, dan juga ada yang bilang juga angkringan itu berasal dari Klaten teman-teman. Dan tiga kota itu sebenarnya berperan sangat penting dalam dunia perangkringan teman-teman, dalam sejarah angkringan teman-teman. Oke, ini gua membahas tentang sejarah angkringan dari sumber kompas.com ya teman-teman. Langsung saja sejarah angkringan teman-teman. Jika meneliti sejarah angkringan, tempat makan ini sebenarnya sudah lama ada dan menjadi budaya serta tradisi secara turun-menurun yang tak lekang oleh waktu. Nah, inilah yang disebut dengan usaha tidak musiman nih, karena ini usaha sudah turun-menurun, bahkan bukan keturunan daripada yang menciptakan angkringan seperti gua saja mengikuti usaha ini karena prospek kedepannya, dan diciptakannya cukup lama, jadi prospek kedepannya lumayan menjanjikan teman-temannya. Cara turun-menurun tak lekang oleh waktu ya. Buktinya dari tahun 30-an teman-teman ya, 1930-an sampai sekarang masih berdiri dan jaya sekali angkringan sebagai tongkrongan yang sangat ramai pengunjungnya teman-teman. Dilansir dari kompas.com.id, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Meski populer di Yogyakarta, tempat makan ini sebenarnya diciptakan oleh seorang laki-laki yang bernama Eyang Karso Dikromo dari desa Ngerangan, Klaten. Nah, jadi yang menciptakan angkringan itu berasal dari Klaten teman-teman, dari Klaten. Dirinya lebih akrab dipanggil dengan nama Jukut, pakai J, Jukut. Awalnya Eyang Karso Dikromo yang suka berganti-ganti profesi. Jadi Eyang Karso ini berganti-ganti terus profesinya, pekerjaannya, entah jadi apa. Mulai tertarik dengan bisnis makanan nih teman-teman. Bisnis makanan ya, mungkin ini ya cikal bakal akan ada angkringan teman-teman. Ketika ia berusia 15 tahun, Eyang Karso Dikromo pergi merantau ke daerah Solo. Perantauannya ke Solo dikarenakan ingin merubah nasib teman-teman, karena ayahnya meninggal dunia, sehingga ia sebagai anak tertua menghidupi keluarganya. Umur 15 tahun sudah mandiri ya teman-teman, ditinggal sama bapaknya, pengusaha, benar ujian dari pencipta angkringan ini, dan menjadi tulang punggung dari saudara-saudaranya teman-teman. Ya memang pengusaha harus bertulang kuat teman-teman, banyak pantang menyerah. Di Solo, lanjut nih, di Solo Eyang Karso Dikromo bertemu dengan Mbah Wiryo. Nah, makanya ada yang bilang dari Solo ya teman. Sedangkan Mbah Karso itu ingin menciptakan angkringan dan dia butuh rekan lah, misalnya gitu lah. Dia bertemu dengan Mbah Wiryo. Keduanya pun bekerja sama untuk membuat bisnis makanan yang nantinya akan dikenal sebagai cikal bakal angkringan teman-teman. Lanjut. Munculnya ide membuat angkringan, awalnya angkringan bukanlah seperti apa yang ada saat ini teman-teman, atau yang seperti terlihat saat ini teman-teman ya. Eyang Karso dan Mbah Wiryo membuat makanan terikan. Terikan apa tuh terikan? Terikan ini adalah makanan dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah yang terbuat dari bahan dasar aneka protein yang dimasak dengan kuah kental, ya mungkin seperti soto gitu, laksa atau begitulah teman-teman. Kuah kental kan
Mereka berdua menjual makanan ini di malam hari karena pada masa itu belum banyak yang berjualan makanan saat malam hari. Jadi pada tahun 1930-an itu mungkin masih sepi, bahkan masih belum merdeka Indonesia ya. Itu kebanyakan orang berjualan pada siang hari dan dia mengambil peluang atau kesempatan mungkin malam hari belum ada tongkrongan nih. Jadi dia berinisiatif atau mempunyai ide untuk berjualan di malam hari ya teman-teman ya. Dari sini saja sudah kita bisa ambil teman-teman bahwa pengusaha itu harus benar-benar teliti saat ada peluang-peluang yang harus kita ciptakan. Ya peluang-peluang dari mana aja teman-teman. Mungkin dari pelanggan, pelanggan senangnya begini, nah itulah peluang teman-teman. Harus kita ciptakan teman-teman. Lanjut. Selama berjualan, Eyang Karso dan Mbah Wiryo ini perlahan menambah menu makanan dan minuman yang dijual ya, perlahan-lahan dia menciptakannya untuk menambah menu dan minuman. Karena pada saat itu kan ini kuliner baru yang dia ciptakan, makanya dia tidak mau gegabah mungkin. Jadi perlahan-lahan. Nggak seperti kita sekarang banyak contoh ya, karena sekarang kan sudah sangat jauh sekali angkringan dari tahun 1930 sampai sekarang ya. Sudah banyak sekali contoh dan inovasi teman-teman. Lanjut. Keduanya mendapat ide menjajakan minuman seperti wedang jahe, teh manis panas, kopi panas, hingga aneka minuman kesehatan tradisional lainnya. Mungkin ada jamu-jamu gitu teman, jamu-jamu tradisional teman. Ya seperti wedang jahe juga masuknya sih minum-minuman jamu ya yang menyehatkan badan, yang bisa dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Oh iya, mungkin ini maksudnya wedang jahe teman-teman. Campur serai itu kan rempah-rempah kita banget teman-teman. Berhubung ada banyak orang yang mampir untuk menikmati minuman saja tanpa ingin menyantap terikan, Eyang Karso dan Mbah Wiryo pun memiliki ide untuk menyajikan menu jajanan atau cemilan kampung. Cemilan kampung ya mungkin masuk hikit teman, hidangan istimewa kampung. Misalnya saja pisang rebus, pisang goreng, singkong goreng, ubi goreng, dan lain sebagainya. Membuat hidangan istimewa kampung atau yang disingkat dengan nama HIK menjadikan angkringan mulai dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah. Asal mula nama angkringan, lanjut langsung ke asal mula nama angkringan. Angkringan. Nama angkringan berasal dari bahasa Jawa, yaitu angkring, yang artinya adalah alat dan tempat jualan makanan keliling. Angkring itu artinya adalah alat dan tempat jualan makanan keliling, teman-teman. Jadi dulu tuh keliling kan, teman-teman. Mungkin keliling ke sini gitu. Jadi pada masa awal berjualan, Eyang Karso dan Mbah Wiryo memilih untuk menjajakan makanannya dengan menggunakan gerobak pikul. Jadi nggak seperti sekarang teman-teman ya. Gerobak pikul kalau dulu. Bentuk gerobak pikul merupakan sebuah gerobak yang di bagian kanan dan kirinya terdapat gerobak kecil dengan ukuran sedang yang bagian atasnya diberi sebuah pikulan dari bahan kayu. Pasti teman-teman udah bayangin lah begini ya, mikul air gitu. Dengan adanya pikulan ini, maka pedagang bisa dengan mudah membawa barang dagangan mereka sambil berkeliling ya teman. Memang sih gue pernah lihat di YouTube ya, bahwa dulu itu katanya tahun 1950-an angkringan tuh pakai tampah teman, pakai tampah nggak pakai pikulan. Karena dulu katanya angkringan itu hanya menjual jajan-jajan makanan saja, tidak ada minumannya. Berkembangnya kesini ada ide untuk menjual minuman, harus pakai angklo atau pakai ceret, dia jadi membuat pikulan teman-teman. Tahun 90 juga sudah mulai pakai pikulan tahun 1950. Lanjut teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu, angkringan tak lagi dijual dengan cara dipikul, tetapi dijual dengan bentuk gerobak dengan dua roda di sampingnya. Hal ini terjadi pada sekitar tahun 1970-an. Jadi, konon katanya seorang pedagang pernah tersandung dan ketumpahan air panas dari gerobak yang ia pikul teman-teman. Jadi karena dipikul itu agak bahaya untuk membawa air, dan airnya tuh kalau misalnya ada kecelakaan jatuh itu bisa menumpahkan penjualnya. Jadi diubahlah menjadi gerobak seperti sekarang teman-teman. Gerobak pikul pun beralih menjadi gerobak dorong pada tahun 1980-an teman-teman.
Jadi gerobak pikul yang tadinya asal gerobak pikul berubah karena ada kejadian itu, orang tersiram air panas, berubah teman-teman jadi gerobak dorong seperti sekarang kita ini. Itu dari tahun 1930-an hingga sekarang, teman. Selain bisa membuat keselamatan lebih aman, peralihan gerobak angkringan ini juga dilakukan supaya barang dagang bisa lebih banyak dibawa. Dan nantinya orang-orang bisa dengan lebih leluasa untuk bersantap. Oh iya, benar juga sih teman-teman. Dia emang mantap. Nah, ini nih teman-teman. Yang bilang angkringan dari Jogja nih. Mengapa angkringan lebih populer di Yogyakarta? Selama ini kita memang menganggap kalau angkringan aslinya dari Yogyakarta ya teman-teman. Namun ada banyak perdebatan yang terjadi kalau sebenarnya konsep tempat makan ini berasal dari Solo. Karena kemunculan pertamanya ada di Solo gitu. Nah, jadi mungkin tadi Mbah Wiryo merantau ke Solo untuk mencari rekan. Nah, untuk rekan ingin menciptakan angkringan. Nah, karena rekannya di Solo, jadi mungkin dia tuh menciptakan pertama buka angkringan itu di Solo, teman. Nah, karena kemunculan pertamanya ada di Solo, ini dikutip dari kompas.com ya, teman. Ada juga yang meyakini kalau angkringan asal dari Klaten. Karena orang pertama kali yang mempelopori angkringan asalnya dari desa Ngerangan yang ada di Klaten, teman. Nah, jadi gitu, teman. Usut punya usut, ternyata ada alasan mengapa angkringan lebih populer di Yogyakarta dan menjadi ikon dari kota tersebut. Ya, tahu sendiri teman-teman, kota 1000 angkringan, Yogyakarta gitu. Pada tahun 1950-an, tempat makan ini sudah menyebar ke seluruh daerah yang ada di Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Dari tahun 1930 sampai 1950, sekitar 20 tahunan, angkringan sudah terkenal menyeluruh di Jawa Tengah, teman-teman, termasuk Yogyakarta. Di Yogyakarta, jadi ya sekitar 20 tahunan ya teman-teman, untuk membuat nama angkringan sampai menyebar se-Jawa Tengah itu, teman-teman. Namun cukup waktu, teman-teman, untuk mengenalkan suatu usaha, teman-teman. Di Yogyakarta, inilah pedagang angkringan mengalami masa kejayaan. Oh, jadi gitu teman-teman, angkringan tuh paling jaya di Yogyakarta. Dulunya awal paling jayanya dan terkenalnya di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kota Yogyakarta memiliki banyak pelajar mahasiswa yang sering mampir ke angkringan di malam hari untuk mengisi perut mereka sambil mengobrol. Iya, teman-teman ya. Banyak mahasiswa karena kan Yogyakarta juga kota pelajar, teman. Jadi banyak yang suka ngobrol sampai malam gitu, teman-teman. Selain mahasiswa, ada wisatawan juga yang paling sering mampir ke tempat makan ini. Menu angkringan yang banyak dan harganya yang murah meriah menjadi alasan bagi mahasiswa dan wisatawan untuk datang ke sana. Salah satu menu yang paling populer di sana adalah nasi kucing, teman-teman. Nasi kucing adalah kuliner yang di dalamnya terdapat nasi dan lauk pauk. Lauk pauknya bisa berupa orek, tempe, telur, hombo, ya teman-teman tahulah. Itu bestseller teman-teman sendirilah di angkringan teman-temannya. Keunikan dari nasi kucing adalah ukurannya kecil sehingga mirip dengan porsi makanan kucing. Nah, itu teman-teman, kenapa disebut nasi kucing? Karena nasinya kecil, seperti porsi kucing saat makan, itu nggak terlalu banyak. Biasanya orang akan membeli 2-3 nasi kucing untuk memenuhi porsi makan nasi normal. 3 nasi kucing itu porsi normal kita ya teman-teman. Tak hanya nasi kucing, ada beragam sate-satean. Nah, ini kesini-sini mulai sate-satean teman-teman. Ubi bakar atau hanya apa pisang bakar nih. Gue habis makan pisang dikasih ibu gue. Pisang rebus. Makanan kesukaan yang banyak dicoba oleh pembeli. Ada sate usus ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman sejarah angkringan teman-teman. Dan angkringan juga memiliki filosofi nih teman. Sebenarnya angkringan memiliki filosofi nih unik yang bisa dikatakan menjadi salah satu alasan terbesar mengapa tempat makan ini hingga sekarang nih tahun 2022 masih jaya disukai masyarakat Indonesia. Bahkan wisatawan juga suka ya, dari sejarahnya juga tadi kita baca ya teman-teman. Tempat ini selalu yang menyajikan
hidangan istimewa kampung dinilai sebagai tempat yang egaliter. Apa itu egaliter? Egaliter bermakna kesetaraan derajat sosial seseorang dengan orang lain. Jadi di angkringan emang ya setara teman-teman, karena hidangannya istimewa. Jadi di sini mau si kaya ataupun si bos tetap ya teman-teman menyantap hidangan istimewa kampung. Itu yang disebut kesetaraan sosial teman-teman. Faktor yang membuat angkringan cocok didatangi oleh siapa saja, menjadi tempat makanan yang legendaris. Udah legenda lah, ini legenda banget teman-teman. Menjadi tempat yang makannya legendaris dan sudah menjadi budaya khas masyarakat Jawa Tengah. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita ambil kesimpulan teman-teman. Mbah Wiryo itu dari Klaten. Dia bingung karena dia profesinya apa saja ya teman-teman. Jadi dia mulai berminat untuk bisnis kuliner teman-teman ya. Nah, Mbah Wiryo dari Klaten ini menghampiri temannya di Solo dan dia membuka angkringan pertamanya di Solo. Pencipta. Jadi gini kesimpulannya. Yang menciptakan yang ide angkringan itu datang dari orang Klaten. Orang Klaten ini pergi ke Solo untuk mencari rekan. Dan dibukalah angkringan pertama, angkringan buka itu di Solo teman-teman. Dan kenapa Jogja juga terkenal? Karena booming nama angkringan itu di Jogja gitu teman-teman. Jadi 3 kota ini sangat berpengaruh atau benar-benar berpengaruh dalam sejarah angkringan teman-teman. Jadi semua nggak salah. Sama-sama di Jawa Tengah juga ya ketiganya teman-teman ya. Pokoknya antara Klaten, Solo dan juga Yogyakarta itu kota yang yang 3 kota itu bersangkut pautan di sejarah angkringan teman-teman ya. Tapi yang bener-benernya adalah dari Klaten ya teman-teman. Bahkan ada tuh tugu asal usul angkringan dari kota Klaten itu, kota Gerangan kalau nggak salah teman-teman. Gerangan teman-teman, tadi kita sudah baca ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu saja tentang sejarah dari angkringan. Semoga menambah pengetahuan kita semua tentang angkringan teman-teman ya. Apabila ditanya sama pelanggan kita angkringan dari mana, asal dari mana, terkenal di mana, kita jadi bisa jawab tentang angkringan teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin jelasnya bisa kunjungi ini nih teman-teman, artikel dari kompas.com teman-teman ya. Di Google cari aja teman-teman. Oke, segitu aja dari gua Purwanto 11. Sebentar lagi kita sahur. Selamat bersahur, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Semangat selalu dagangnya, semangat juga puasanya. Oke, salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.